Ya, tetapi bukan berarti kita harus melihat segala sesuatunya itu dari sisi mana. Sampai sekarang masih banyak teman-teman dari kontraktor atau VAL itu yang belum paham sebenarnya apa sih artinya safety bagi diri kita. Apakah safety itu, saya sudah pernah bilang di sini juga, ketika kalian mengatakan bahwa safety itu adalah salah satu aturan yang harus saya patuhi, itu salah. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa safety itu aturan yang membuat saya selamat, maka itu akan membuat pikiran kita itu atau mindset kita itu berubah. Jadi selama Anda, teman-teman semua mengatakan bahwa safety itu mengikuti aturan perusahaan, itu keliru. Safety itu mengikuti aturan keselamatan kita, diri kita sendiri, kebutuhan kita, bukan kebutuhan perusahaan. Perusahaan menyiapkan tools diikuti demi keselamatan kita. Kemarin kejadian 2119 dengan 2103 ya, dua ya. Saya katakan kemarin sama operatornya, kalau kejadian ini sedetik pun Anda salah, kira-kira bagaimana? Kira-kira coba. Sudah lihat kemarin yang kejadian itu, sudah lihat fotonya. Kalau pas kabin operator kena itu, kira-kira bagaimana? Rapat itu, ban ujung dam itu dengan kabin. Masih ada kata untung. Untung. Selalu ada kata untung ketika kita accident. Untungnya kenapa? Nyawa kita tidak melayang. Itu saja. Bahasa kasarnya begitu. Untung saya tidak cedera. Makanya saya bilang, kalau kalian mengatakan bahwa safety itu saya mengikuti aturan perusahaan, itu keliru. Safety itu demi untuk keselamatan kita, supaya kita tidak mati, kita tidak cedera. Apa artinya kalian kerja di sini kalau kita masih accident? Dan artinya, saya pernah bilang, saya pernah kasih message supaya saya membuka ini. Saya tidak akan mengatakan jarak sekian kalau kita beriringan. Saya memberikan pengendalian. Saya pakai baju putih. Ini putih bersih. Kemudian ada noda di sini. Ada noda di baju saya. Apa yang kalian lihat? Nodanya. Sama dengan teman-teman semua. Kalau kalian accident, bukan produksi kalian yang saya lihat. Bukan kehebatan kalian yang bawa mobil. Tetapi nodanya itu yang kita lihat. Betul tidak? Kenapa? Itu kita pakai di mana-mana. Kita pergi melamar di tempat yang lain atau di perusahaan yang lain, kalau ada noda itu, perusahaan lain akan berpikir 2 kali. Mereka mengatakan jangan pakai orang itu. Kenapa? Dia tidak menjaga keselamatan dirinya. Tidak usah kepikir perusahaan. Dirimu kau ingat semua. Betul tidak? Jadi kalau artinya kamu masih tanamkan di kepala kalian bahwa saya akan melakukan safety demi perusahaan, salah. Demi keselamatan kalian, bukan untuk siapa-siapa. Saya pernah memberikan pengandaian dulu. Sekalipun kau dikasih uang 1 triliun, tetapi kau sudah sakit-sakitan semua, atau cedera, atau lumpuh, yang mana kau pilih? Apa artinya uang itu? Tidak ada artinya. Makanya itu saya bilang, mari kita rubah kita punya mindset dulu. Apa artinya safety bagi saya? Bukan apa artinya safety bagi perusahaan. Paham nggak semua itu? Jadi tolong teman-teman semua, artinya mari kita sadari bahwa hal ini bisa terjadi kapan saja. Saya mau kasih 2 juga contoh. Ada 2 jenis kelelahan. Supaya kalian ini buka mindsetnya dulu, pikirnya kita dulu. Kelelahan fisik dan kelelahan psikis. Apa itu? Kalau fisik itu tubuh kita yang lelah, capek. Obatnya tidur.
Kalau fisikis, kejiwaan kita. Bukan orang, artinya kalau terganggu secara psikis atau kejiwaan itu bisa orang gila. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa itu. Yang saya mau katakan, ketika kita punya kejiwaan itu terganggu, maka akan berpengaruh kepada perilaku kita, emosi kita. Betul tidak? Contoh, ada masalah di rumah, kita bawa di tempat kerja, akhirnya kita tidak konsentrasi karena pikiran kita itu kemana-mana. Sementara kita bawa mobil begini, pikiran kita ada di rumah, akhirnya mantik dekat mobil baru rem. Makanya saya pernah bilang, kalau kita masuk kerja, itu sebelum kau masuk sebelum kau masuk di gate di sana, gantung itu masalah di sana, jangan bawa masuk tempat kerja, supaya kita konsentrasi. Kenapa? Kalau pikiran kita itu kacau, penyakit psikis kita itu kacau, itu berpengaruh terhadap kepribadian kita, emosi kita, dan tindakan kita. Betul tidak? Tapi kalau badan saya ini capek, tidur selesai. Tetapi kalau jiwa saya tidak kejiwaan saya itu terganggu, tidak bisa tidur. Obatnya apa? Refreshing. Itu saja. Atau pergi ke dokter kejiwaan. Nah, itu yang kita harap. Jangan sampai penyakit begitu itu masih semua orang itu kena penyakit begitu. Saya juga, teman-teman semua yang ada di sini sama. Hanya saja kesadaran kita yang membuat kita, jasmani kita, rohani kita itu sehat. Kalau kita tidak menyadari hal itu, selama ada kegiatan, maka potensi kecelakaan masih berpeluang. Sini dulu. Ya. Mungkin begini supaya teman-teman juga sedikit ini, coba aku cerita kemarin apa masalah kemarin sehingga kejadian itu terjadi. Coba. Nah, tidak ada masalah, Pak. Ya, kenapa sampai kejadian itu? Supaya ini pembelajaran, bukan kita salah, kita supaya kasih kepada teman-teman kita tahu belajar, kita juga ada ini. Kira apa masalah kemarin sehingga kejadian terjadi? Oh, kalau dibilang masalah tidak ada, saya cuma gagal fokus. Oke. Gagal fokus pada saat kami beriringan sama 201. Tiba-tiba kan pada saat 201 sudah mau masuk dalam penyempitan, tiba-tiba ada LP dari sana, dia sudah mengerem. Saya dengan kecepatan tinggi, yang gagal fokus melihat di sebelah kiri, saya tidak lihat dia berhenti. Pas saya balik, dia sudah berhenti. Dengan refleksnya mungkin jarak 10 meter lebih, saya sudah rem banting setir ke kiri. Ya. Oke. Kira-kira kalau dipikir-pikir tadi apa masalahnya kira-kira? Gagal fokus, kurang konsentrasi, betul tidak? Berapa jaraknya kalau artinya kita beriringan? Coba, berapa? Ada yang masih tahu? Ya. Tetapi bisakah saya ukur itu jarak kecepatan di teman saya di depan dengan jarak saya? Tidak dong. Pakai namanya feeling, perasaan. Sama dengan saya kalau saya mobil. Ini kan pakai perasaan ini. Oh, teman saya kecepatannya sekian di depan. Berarti saya harus kurangi. Ya kan? Itu kan pakai perasaan. Tidak bisa kita ukur dulu baru kau ikuti, tidak. Pakai perasaan. Sama kita bawa mobil. Kita tidak pernah tahu bahwa di sebelah kiri kita got, di sebelah kanan saya got. Tetapi itu pakai perasaan. Kira-kira bang saya posisinya di mana? Itu namanya intuisi. Sama. Jadi teman-teman semua, saya tidak tidak marah gara-gara tidak. Saya cuma mengingatkan kita bahwa mari kita gunakan safety itu sebagai alat pandu kita, sebagai tools kita untuk bekerja secara aman. Itu saja. Saya 3 kali saya bilang ini. Kalau safety itu kau jadikan bahwa saya melakukan safety karena saya mau mengikuti aturan itu salah. Safety itu untuk saya. Perusahaan cuma menyiapkan tools, aturan-aturan untuk melindungi keselamatan jiwa saya.
Itu saja. Betul tidak? Nah, artinya hari ini saya minta komitmen kita semua. Mau tidak kita mau ikuti aturan keselamatan untuk diri kita semua? Hari ini kita hentikan semua aksiden. Mau? Oke, terima kasih. Saya punya komitmen seperti itu. Jadi artinya begini. Nanti dijelaskan, ada Pak Yos, masih ada banyak teman-teman yang dijelaskan itu berapa jarak yang sesungguhnya. Mungkin saya dari itu saya cukup sekian, ya, karena hari ini kita banyak setitok ini. Kenapa? Supaya itu lebih, artinya semakin ilmunya safety itu kita pahami, semakin kita dapat bekerja secara baik. Ya, ini nanti Pak Arvin atau Pak Yakob, kemarin ada gempa. Ini sebenarnya kalau kita lihat, ada yang diisi awal shift, ada yang diisi akhir shift. Ya toh? Tidak semua diisi pada saat awal shift. Nanti jelaskan sama Pak Arvin dan Pak Yakob itu. Jadi dari saya cukup sekian. Harapan saya kepada teman-teman semua, tolonglah, tolong. Sekali lagi tolong. Sekarang kalau ada yang mengantuk supaya tidak terjadi tabrakan, kan disuruh tekan apa, delay kan? Masih ada juga yang malas. Kalau kau tekan delay tidak dimarahi kok. Tetapi kalau kau tidak tekan delay, makin begitu sebab mobil masuk ke jurang, itu dimarahi. Bukan kamu saja yang dimarahi, kita semua di sini dimarahi. Itu yang saya bilang tadi. Noda yang kalian bikin itu noda kami juga semua. Jadi tolong dipahami itu filosofinya tadi. Baju saya putih, tapi kalau ada noda di baju saya, yang kamu lihat itu bukan baju secara keseluruhan baju saya, tetapi noda itu, saya titik noda itu yang betul tidak? Ya, saya artinya hari ini saya ingin membangun mindset kita dulu, bukan pikiran kita tentang safety dulu, supaya dalam kita bekerja kita paham, oh berarti saya harus bekerja bukan karena perusahaan, tapi untuk diri saya. Gimana, paham? Oke, terima kasih. Silakan Pak Yos. Terima kasih Pak Linus. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Linus atas pencerahannya. Saya juga tidak banyak, tidak mengupas masalah SOP. Tapi apa tujuan kita datang di sini? Ada yang bisa jawab? Kita datang di sini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Betul tidak? Bagaimana itu kita jaga? Kita jaga apa yang sudah diatur di tertuang di SOP. SOP itu tidak dibeli, tidak ada dicewang di mana di sana itu. Itu dibuat di lapangan, disusun. Supaya apa? Supaya kita bisa pulang selamat, ketemu keluarga kita. Saya mau cerita. Waktu saya di Surakarta, ada kejadian fatality, masih ingat mungkin, almarhum Alago. Itu kepala pecah, tersepen dengan LV. Saya evakuasi sampai di Pisai, bahkan sampai rumah sakit. Penuh darah ini, baju, saya yang buka bajunya, saya yang kawal. Coba, istrinya datang menangis. Coba bayangkan. Saya tidak mau di tim ini ada yang begitu. Apa istrinya bilang? Kamu apakan suamiku? Coba, kalau ada istrinya kalian yang datang ngomong begitu, kira-kira bagaimana? Kamu apakan dia? Saya sesat. Walaupun saya bukan penanggung jawab. Coba bayangkan. Apa yang salah? Perilaku. Faktor penyebab kejadian itu manusianya berapa persen? Ada yang ingat? Coba. Semua manusianya. Kita dikasih alat itu 8 jam. Kita pertanggungjawabkan. Kita gunakan untuk betul-betul beroperasi, produksi, menghasilkan. Kita jaga jangan sampai ada kerusakan. Tidak mencederai orang lain, tidak merusak alat lain. Itu saja. Caranya apa? Satu, fokus.
Yang tadi sudah dikatakan dia itu gagal fokus. Ada yang lain kah? Tidak ada. Saya sejak masuk sampai saat ini, saya juga terima kasih. Saya dulu operator juga seperti kalian, bawa truk, bawa loader, bawa stasiun. Tapi tidak pernah dapat step. Satu-satunya itu fokus, konsentrasi. Alat yang kita bawa itu bahaya, berisiko. Itu alat lain, orang lain, itu kita. Paham gak? Paham semua? Jadi tidak main-main itu operasikan alat itu. Besar itu. Kekuatannya bukan main. Salah sedikit kita lengah. Jangan lagi ada kata tiba-tiba. Tidak ada itu terus kita ambil tiba-tiba. Sepakat? Ada apa-apa longsoran kena beko, tiba-tiba longsor. Tidak ada itu. Tiba-tiba ada mobil di belakang. Tidak ada itu. Dan kejadian ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ada yang bisa jawab? Dan lokasinya situasinya Pak. Jadi bagi teman-teman yang operator yang bawa kendaraan, dia sudah tahu bahwa di daerah penguasaan lokasi Pak, maksudnya supaya teman-teman rekan operator bisa tahu. Kalau di daerah sempit, nah itu saja Pak. ya, terima kasih Pak Martin, bagus sekali. Itu yang dituntut manajemen, risk analisis. Bagaimana kita menganalisa di lokasi kerja kita, apa potensi risikonya. Saya kasih bayangan, ini truk kita bawa masuk di loading point. Di sana ada doser, ada beko. Dosernya masih goyang. Itu risikonya tinggi. Bagaimana kita mau masuk? Pastikan dulu dosernya tinggal. Itu risikonya sudah dibawa. Kita pastikan tempat manuver kita. Itu analisanya begitu. Itu yang dituntut. Jangan kita nyelonong. Truk yang kita bawa ini bahaya juga untuk alat yang lain. Teman-teman di KI mungkin yang bawa LP sama, kejadian LP juga ini sudah banyak. Sumbangsi terbesar, kontribusi mining yang paling banyak di kejadian tahun ini kritikal. Sudah ada 9 kayaknya. 10 kejadian kritikal di mining tahun ini, mulai truk, tabrak truk, tangki terbalik, apa semua itu. Tolong kita jaga, seperti yang Om Linus tadi katakan, itu ada noda. Nodanya yang dilihat, bukan apa yang kita capai. Tujuan kita sama di sini. Ambisi perusahaan menciptakan kita operator yang andal. Ini kan yang kita bilang andal, diunggulkan. Analisa risiko saja kita tidak bisa tahu, tidak bisa kita jelaskan. Bagaimana kita mau dikatakan andal? Mungkin waktu Pak Yaakob mungkin ada yang ingin disampaikan. Dari saya cukup. Terima kasih. Om Langkis, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya saya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sedikit saja mungkin saya bisa sampaikan bahwa terkait dengan kejadian kemarin yang disampaikan dari teman tadi itu gagal fokus. Dari KI sendiri, saya punya ada teman ada 5 orang ya. Yang mana teman saya ini tidak punya alat apa lagi ya, bukan di alat lah ya bekerja begitu. Yang mana juga mungkin dari teman
operator beko, doser dengan truk itu sendiri yang berkolaborasi lah, mungkin kerja di satu pes lah begitu. Jadi misalkan kalau gagal fokus dalam hal bekerja, sementara ada teman yang ini tidak punya alat lah begitu terlindas, itu saya kira lebih fatality lagi daripada dibanding kejadian kemarin.